Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat hidayahnya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian sholat beserta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, kepada pemimpin kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua khususnya yang ada di tempat ini mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembacaan khutbah pada siang hari ini, maka izinkan khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada semua jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara semaksimal mungkin, sekuat tenaga, untuk mematuhi apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, untuk menjauhi apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh mencari amalan yang terbaik adalah amalannya para salafus saleh. Mereka sangat paham bahwasanya umur mereka itu terbatas, makanya kemampuan mereka untuk beramal soleh pun terbatas. Sehingga kita dapat di dalam banyak hadis di mana para sahabat senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan apa yang terbaik di dalam Islam. Di antara para sahabat ada juga yang bertanya tentang iman apa yang paling utama di dalam Islam, dan ada juga di antara mereka yang bertanya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang bertanya tentang manusia seperti apa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amalan terbaik yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam sebuah hadis disebutkan, tak kala datang salah seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Maka Rasulullah menjawab, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada awal waktunya. Tsumma birrul walidain, kemudian yang kedua adalah engkau berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, tsummal jihadu fi sabilillah, yaitu engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini nampak jelas
bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Rasulullah mendahulukan penyebutan berbakti kepada orang tua daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin tidak ada yang meragukan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Orang yang meninggal di atas jihad, maka dia layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata Rasulullah mengatakan bahwa berbakti kepada orang tua lebih didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis diceritakan ketika ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pemuda menuju kepada Rasulullah untuk ikut berjihad bersama beliau. Kemudian beliau bertanya kepada pemuda itu, "Hayyu walidaka, apakah engkau masih memiliki orang tua?" Maka orang itu menjawab, pemuda itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Fafihima fajahid." Maka sesungguhnya jihad engkau adalah mengurus kedua orang tuamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan isyarat dari Rasulullah bahwa berbakti kepada orang tua butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh harta sebagaimana kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berbakti kepada orang tua akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak, sungguh terlalu banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan seseorang agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha." Sesungguhnya kami perintahkan kepada setiap manusia supaya mereka berbuat baik kepada ibu bapaknya, terutama kepada ibunya yang sudah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah memiliki anak tentu bisa melihat bagaimana istri kita dahulu tak kalah mengandung anak kita. Kita tahu betul bagaimana kesulitan yang istri kita hadapi. Istri kita sulit makan, sulit bergerak, merasakan sakit lebih daripada biasanya. Semua yang dialami istri kita itu ternyata juga dialami oleh ibu kita, tak kalah ibu kita mengandung kita waktu itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita tentang kesulitan yang ibu kita hadapi, tentang kelemahan yang bertambah-tambah. Besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua ini ditandai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menggandengkan hak Allah dengan hak orang tua. Allah mengatakan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayhi ihsanan." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita ketika mereka masih muda, mereka tidak butuh bantuan anak-anaknya, tidak butuh dengan bantuan anak-anaknya. Lebih daripada itu, biasanya sebagian orang tua bahkan mencapai usia tua pun masih memiliki harga diri untuk tidak dibantu oleh anak-anaknya. Bahkan biasanya dia ingin terus mengurus anak-anaknya sampai kapanpun selama dia mampu. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa orang tua kita benar-benar membutuhkan kita tak kala mereka sudah mencapai masa tuanya. Ketika mereka sudah mulai kekanak-kanakan, ketika mereka sudah mulai merasa pikun, ketika badan mereka sudah mulai melemah, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala sangat menuntut kita sebagai anaknya untuk mengurus dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Para ulama juga menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah isyarat bahwa kita sebagai anaknya lah yang mesti merawat kedua orang tua kita. Jangan kita membiarkan orang tua kita dirawat oleh orang lain. Ingatlah bahwa pintu surga itu berada pada mereka. Maka apakah pantas sebuah pintu surga kita serahkan kepada orang lain, meskipun orang itu adalah kakak kandung kita, meskipun orang itu adalah adik kandung kita? Hendaknya kita mendahulukan diri untuk mengurus dan berbakti kepada orang tua kita. Oleh karenanya, sungguh aneh di zaman sekarang ini ketika ada 10 orang anak tidak bisa mengayomi ibunya, sampai-sampai mereka harus menitipkan kedua orang tuanya kepada panti jompo. Akhirnya mereka menjadi anak-anak yang durhaka
dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian perkataan ah, dan janganlah kalian membentak mereka, justru ucapkanlah perkataan yang mulia, perkataan yang baik kepada keduanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa kalimat uffin adalah kalimat yang paling ringan di dalam bahasa Arab yang menunjukkan sebuah kejengkelan. Tidak ada yang lebih ringan daripada kalimat tersebut. Artinya, jika seseorang mengurus orang tuanya di masa tuanya, kemudian dia mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari sikap orang tuanya, maka janganlah sekali-kali dia menunjukkan kejengkelan kepada orang tuanya. Lebih daripada itu, jangan sampai kita berani untuk membentak kedua orang tua kita. Ingatlah, apabila seorang murid berusaha merangkai kata-kata untuk berbicara kepada gurunya, berbicara kepada ustadznya, berbicara kepada pimpinannya, berbicara kepada atasannya, maka seyogyanya sungguh orang tuanya lebih berhak untuk mendapatkan hal demikian, karena jasa gurunya, jasa ustadznya, jasa pimpinannya tidak lebih besar daripada jasa kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita bangga, jangan pernah kita sombong dengan kedudukan yang saat ini kita capai. Jangan kita merasa paling pintar, paling hebat di hadapan kedua orang tua kita, sehingga kita berani merendahkan. Akan tetapi rendah dirilah kepada kedua orang tua kita, karena kasih sayang mereka kepada kita, dan kita senantiasa mendoakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian di antara dosa yang paling besar? Maka sahabat bertanya, qala bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Dosa yang pertama adalah asyriku billah, engkau bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa besar yang kedua adalah engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia telah membuka pintu neraka jahanam dengan selebar-lebarnya. Maka dari itu, jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita dengan sikap sekecil apapun. Ketahuilah bahwa para salafus soleh memandang apabila seorang anak memandang sinis kepada orang tuanya, maka hal tersebut sudah termasuk kategori durhaka. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, meskipun tidak ada tindakan, karena pandangan sinis merupakan bentuk kejengkelan, yang itu merupakan bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Jika pandangan sinis saja sudah dikatakan durhaka kepada kedua orang tua, maka bagaimana lagi dengan orang yang membentak orang tuanya? Bagaimana lagi dengan orang yang melawan orang tuanya? Bahkan na'udzubillah, bagaimana lagi dengan orang yang tega membunuh kedua orang tuanya? Maka tidak diragukan lagi, hal tersebut merupakan bentuk kedurhakaan yang menyeret orang tersebut ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para salafus soleh telah memberikan contoh yang indah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Di antara mereka adalah kisah Ibnu Aun al-Muzanni. Ketika ibunya memanggilnya, dia pun menjawab panggilan ibunya dengan cukup lantang, melebihi suara ibunya. Namun ternyata sikap tersebut membuat dia merasa berdosa, sehingga dia pun terpikirkan. Kemudian dia pun pergi ke pasar untuk membebaskan dua orang budak sebagai tebusan dosanya, karena dia sudah mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara ibunya. Subhanallah, kalau orang yang tidak sengaja mengangkat suara lebih tinggi daripada suara ibunya merasa berdosa, bagaimana lagi dengan kita yang sering mengangkat suara ketika berbicara dengan kedua orang tua, suka berdebat dengan kedua orang tua? Maka dipastikan hal tersebut juga merupakan bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah yang lainnya adalah kisah Haywa bin Surai. Beliau adalah seorang ahli hadis, beliau adalah seorang ulama yang terpandang di kotanya. Suatu hari
Beliau dipanggil oleh ibunya dari luar masjid dengan suara yang cukup lantang, seakan-akan ada sesuatu yang terjadi pada diri ibunya. Sementara beliau sedang mengisi majelis yang dihadiri oleh banyak penuntut ilmu dari penjuru dunia, penjuru kota. Ratusan penuntut ilmu hadir pada majelis beliau. Namun ketika ibunya memanggilnya dari luar masjid, beliau sontak meninggalkan majelisnya dan menyaut panggilan ibunya. Tetapi tahukah engkau bahwa apa yang ibunya minta ketika memanggil beliau? Ternyata ibunya hanya ingin menyuruhnya memberi makan ayam-ayam yang belum ia beri makan. Maka seketika itu pun dia meninggalkan majelis yang dihadiri oleh banyak orang untuk memenuhi permintaan ibunya memberikan makan ayam-ayamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kisah yang lain yang diceritakan oleh para asatidz bahwa di negeri Arab ada saudara yang bertikai, bertengkar. Mereka bertikai disebabkan karena berebut hak asuh dari ibunya, sehingga sampai-sampai mereka tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut secara keluargaan. Maka mereka bersepakat untuk membawa permasalahan itu ke pengadilan, sehingga pengadilanlah yang nanti akan memutuskan siapa di antara saudara kandung ini yang berhak mendapatkan hak asuh atas ibu mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu masih banyak kisah-kisah yang menakjubkan yang dikisahkan oleh para salafus soleh tentang bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tua. Namun ini adalah di antara potret mereka tentang bagaimana mereka sangat sayang kepada kedua orang tuanya. Mereka telah berlalu dengan amalan-amalan yang luar biasa. Ketahuilah bahwa barang siapa yang masih mendapati orang tuanya masih hidup, salah satu ataupun keduanya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih membukakan baginya pintu kebaikan, masih membukakan baginya pintu surga yang selebar-lebarnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, sungguh celaka dan sungguh celaka bagi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, sementara dia tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita berusaha di sisa-sisa umur kita dan di sisa kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari karena terhalang dari kebaikan dan terhalang dari surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagi orang tua kita yang masih hidup, mari kita berusaha mengabdi kepada mereka. Di tengah kesibukan kita sempatkan waktu untuk menjenguk mereka, untuk melayani mereka. Kita penuhi hajat-hajat mereka. Kita berikan harta kita dan kita berikan diri kita untuk mengabdi kepada mereka. Dan bagi yang mungkin orang tuanya sudah tiada, sudah meninggal dunia, maka tidak ada cara lain selain bentuk bakti kita kepada mereka adalah mendoakan mereka setiap hari, mendoakan mereka setiap waktu di sela-sela salat kita, dan kita pun sangat dianjurkan untuk bersedekah atas nama mereka, berinfak atas nama mereka, dan kita pun bisa mengumroh dan hajikan atas kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya mereka sangat butuh kepada amal jariah anak-anaknya. Mereka menunggu amal-amal anak-anaknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayah agar kita bisa menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian tugas singkat ini yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pahlawan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka, berkahilah kehidupan mereka, rahmatilah mereka berdua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Berikanlah tempat terbaik di sisimu ya Allah, dan kelak di yaumil akhir nanti Kau tempatkan mereka di surgamu yang tertinggi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang soleh, yang mampu berbakti kepada kedua orang tua kami. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami hidayah untuk mampu berbakti dan merawat kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami ya Allah. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.